Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka muzakarah kita ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Lanjutkan kajian kita 2 minggu yang lalu tentang usulut tasawufi khamsatun wa usulut tasawufi khamsatun, dan dasar-dasar tasawuf 5. Kalau di kitab gua halaman 279 PDF, mungkin halamannya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin amin Allahumma amin. Wa usulut tasawufi khamsatun. Taqwallahi fi sirri wal alaniyati wa tatahaqqaqu bil wara'i wal istiqamati واتباع السنة في الأقوال والأفعال ويتحقق بالحفظ وحسن الخلق والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار ويتحقق بالصبر والتوكل والرضا عن الله في القليل والكثير ويتحقق بالقناعة والتفويض والرجوع إلى الله في السراء والضراء ويتحقق بالشكر في السراء والالتجاء إليه في الضراء واستمداده من الكتاب والسنة والآثار الثابتة عن خواص الأمة وحكم الشارع فيه الوجوب العيني إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض قلبي إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم أي علم الباطن أخاف عليه من سوء الخاتمة وأدنى النصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله ومسائله قضاياه الباحثة عن صفات القلوب ويتبع ذلك شرح الكلمات التي تتداول بين القوم كالزهد والورع والمحبة والفناء والبقاء. Dan dasar-dasar tasawuf ada 5. Yang pertama takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sir ataupun dalam keadaan alaniyah. Ketika kita bersendirian ada Allah Ta'ala, wal alaniyah ketika di depan orang banyak ada Allah Ta'ala. Wa tatahaqqaqu bil wara'i wal istiqamati, dan terwujud atau terrealisasi hal tersebut, tercapai hal itu dengan wara' dan istiqamah. Istiqamah menyambut jeneng sanang juga. Istiqamah lah, menyambut sanang aja, tapi menjalaninya baik. Jadi bau disabuinya bertakwa, baik dalam keadaan dalam kesendiriannya atau di hadapan orang banyak, kalau dia memiliki sifat wara' dan sifat istiqamah.
Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua, ittiba'us sunnati, mengikut sunnah fil aqwali wal af'al, dalam perkataan dan perbuatan. Jadi orang-orang yang menduga atau mengatakan bahwa tasawuf itu tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi, maka itu keliru banget. Itu keliru besar. Karena yang diamalkan oleh sufi atau ulama-ulama tasawuf itu sunnah Nabi itu. Tidak ada lain. Mengikut sunnah dalam perkataan dan perbuatan. Wa yatahaqqaqu bil hifdzi wa husnil khuluqi. Dan itu terwujud, terrealisasi atau menjadi kenyataannya dengan al-hifzi dan terjaga, terpelihara dan baik akhlaknya. Karena itu inti dari sunnah Nabi kan. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi wong-wong yang menjalani ilmu tasawuf, yang menjadi pengamal dalam ilmu tasawuf, ini ancak wong lain. Ya. Yang ketiga, wal i'radu 'anil khalqi fil iqbali wal idbari. Dasar yang ketiga, berpaling dari makhluk fil iqbali wal idbari, baik dalam keadaan menghadap ataupun tidak menghadap. Jadi ketika yang menghadap ke Allah Ta'ala, ya, maka ya Allah Ta'ala yang nyata baginya. Ketika yang tidak menghadap, Allah Ta'ala yang nyata baginya. Karena di mata mereka yang nyata itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nya adonya, Allah Ta'ala ada dan keberadaannya itu nyata. Sehingga tidak perlu dalil. Bukan dengan antak global itu. Iya. Tidak perlu dalil dah. Ini sebenarnya orang yang mencari dalil tentang keberadaan Allah Ta'ala itu, ini mengabaikan dirinya sendiri. Yang dalil keberadaan Allah Ta'ala yang paling nyata dirinya. Itu bertanya aja lah tentang wujud Allah Ta'ala, tentang keberadaan Allah Ta'ala. Wa yatahaqqaqu bis-sabri wa tawakkuli, dan tercapai hal tersebut dengan bersabar dan tawakal. Itu kan butuh kesabaran. Karena tidak semua orang yang menjalani hal tersebut ini ditemu oleh orang lain. Mungkin orang lain akan berpandangan berbeda atau berpandangan lain asing terhadap dirinya. Maka orang banyak mengklaim seorang tasawuf banyak yang apa, tidak luwi, video segala macam. Dari itu, karena dia disibukkan dengan Allah Ta'ala, dia tak berpaling dari makhluk dia. Hatinya disibukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ridha anillahi fil qalili wal kathir. Ridha terhadap Allah Ta'ala ketika sedikit dan ketika banyak. Seketik mulia, alhamdulillah. Banyak mulia, alhamdulillah. Mulianya yang menuhi secara zahirnya tidak elok dah, alhamdulillah. Mulianya elok, alhamdulillah. Jadi dan itu dulu boge itu menyebutnya ini salah nin sanang. Cuma dulu berulang-ulang kan, awak hilangnya terampa di masjid ngantuk, terampa di masjid hilang ngantuk lah, terampa dia tidak nampak ya orang. Ucapan alhamdulillah itu dalam etikat itu dalam ucapan. Kedua, ridho itu semua di hati kan. Ridho kepada keputusan Allah Ta'ala kan di dalam hati soal. Apa yang menyebabkan musibah itu kan kalau dalam apa kan? Iya keduanya. Pastinya ini berserah diri kepada keputusan Allah Ta'ala. Kalau dalam Al-Quran jodenya
idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seolah ada orang meninggal semua, alhamdulillah aja. Itu kasih. Maksudnya di hatinya rela dengan keputusan Allah Ta'ala. Wa yatahaqqaqu bil qana'ati wat tafwid, dan itu tercapai dengan qana'ah dan tafwid. Tafwid itu berserah diri kepada Allah Ta'ala, dipulangkan hanya kepada Allah Ta'ala. Sakit dia dari Allah Ta'ala, dipulangkan kepada Allah Ta'ala. Eloknya dari Allah Ta'ala, balik kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika belau bio dapat ada Allah Ta'ala, ketika sakit ni kono tidak ada Allah Ta'ala lagi. Yang kelima, rujuk ila Allah Ta'ala fi sarra'i wal dharra. Kembali kepada Allah Ta'ala dalam lapang, dalam kemudahan, wal dharra, dan kesulitan. Dan tercapai hal tersebut dengan bersyukur ketika mudah dan berlindung kepada Allah Ta'ala ketika sulit, ketika susah. Itu dasar-dasar tasawuf. Wa istimdaduhu minal kitabi was sunnati. Kalau ditanya mana sumbernya ilmu tasawuf, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekali lagi, orang-orang yang menduga bahwa tasawuf itu bukan bahagian dari Islam, itu yang lebih parahnya. Ada yang sanggup mengatakan seperti itu, maka dia tak kenal dia. Tak kenal tentu tak sayang. Apa pepatah? An-nasu a'da'u ma jahil. Iya kan? Manusia itu, orang itu musuh untuk sesuatu yang tak dikenalnya. Ya kalau dia tak kenal, otomatis dia akan melawannya. Tapi bagi yang kenal, insya Allah. Jadi di mana pengambilan ilmu tasawuf itu dari Al-Quran, dari Sunnah, dan asar-asar yang sabitah, yang tetap an khawasil ummah, dari orang-orang pilihan, ulama-ulama pilihan di antara umat ini. Wa hukmu syari'i fihi al-wujubul aini. Apa hukum syarak tentang tasawuf itu? Al-wujubul aini, wajib ain. Jadi tidak wajib kifayah, wajib ain. Idh la yakhlu ahadun min aibin aw maradin qalbi, karena tidak seorang pun yang terhindar dari aib, cacat atau penyakit hati, kecuali para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi wajib jadinya. Tujuannya apa? Untuk memerahsiakan hati kita, menjalin hubungan kita dengan Allah Ta'ala lebih baik, sesama kita menjadi lebih harmonis, dengan Allah Ta'ala lebih elok. Wajib. Qala ba'dul arifin, berkata sebahagian atau ulama-ulama yang arif, man lam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi, orang yang tak punya ilmu ini, ai ilmul batin, ilmu batin ini, akhafu alaihi min su'il khatimah, dikhawatirkan ini matinya su'ul khatimah, mati tidak elok, dikhawatirkan. Pokoknya di ulama kita wajib seseorang belajar dari syariat apa yang akan menuntunnya untuk beribadah. Tidak sudah kaji fikih dia wajib buat kuasai, tapi hal-hal yang berkenaan dengan ibadah gitu wajib kita menguasainya. Dan pokok-pokok salat 5 waktu umpamanya tidak gitu yang terbebas dari kewajiban itu kan. Wajib kita pahami tentang salat 5 waktu contoh.
Akidah cuma itu aja, wajib fardu ain maksudnya. Dalam tentang akidah, apa yang akan berhubungan dengan memperbaiki akidah gitu, wajib dipelajari. Dan fardu ain juga dalam ilmu tasawuf, apa yang akan memperbaiki hati gitu. Oh, saudara ilmu tasawuf enggak, tapi hal-hal yang berhubungan dengan memperbaiki hati gitu, wajib kita mengetahuinya. Cuma di suatu ininya kan, orang-orang yang tidak punya pengetahuan tentang ilmu tasawuf yang akan berhubungan dengan memperbaiki hatinya, dikhawatirkan matinya suul khatimah, waliyadzubillah. Wa adna nasibi minhu at-tasdiqu bihi. Minimal, apa ukurannya? Minimal bahagian seseorang dari ilmu tasawuf itu at-tasdiqu bihi, dia membenarkan ilmu tasawuf tersebut. Jadi tidak disalahkan dia orang, boleh sampai-sampai mengatakan ilmu tasawuf itu bukan bahagian dari agama Islam. Waliyadzubillah. Nah, itu dikhawatirkan suul khatimah. Wa taslimuhu li ahlihi, dan menyerahkannya kepada ahlinya. Jadi minimalnya, kalaupun tidak akan dikuasai sepenuhnya, minimalnya jangan ditolak dulu tasawuf dulu. Jangan sampai disalahkan. Ikolah belajar indah, mengaji indah, aku juga menyalah-nyalakan tasawuf aja. Boleh sampai menyakui tasawuf itu tidak bagian dari agama Islam. La ilaha illallah.